Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istafa Ibrahim alaihi salam khalila wa ja'alahu lin-nasi imama innahu kana siddiqan nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atih kama jaa fi qaulihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sehingga pada tahun ini Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah Shaum Arafah, mendirikan salat Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat yang insya Allah dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, seperti yang tercermin dalam ketaatan dan ketabahan Nabiullah Ibrahim alaihi salam dalam menjalani cobaan demi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang penuh berkah, hari yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Karena hari ini merupakan hari kemenangan seorang nabi, penemu konsep ketauhidan dalam berketuhanan. Sebuah penemuan maha penting di jagat raya ini tak tertandingi nilainya dibandingkan dengan penemuan para saintis dan ilmuwan. Karena berkat konsep ketauhidan yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim, tentunya atas bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia dapat menguasai alam dengan menjadi khalifah di muka bumi. Selain itu, keteguhan hati, keikhlasan, kesabaran, dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam yang begitu besar dalam menjalani ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana puncaknya adalah ujian untuk menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, yang pada akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan yang besar. Hal ini telah melahirkan keteladanan yang sangat baik dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
bagi generasi berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu, istilah revolusi mental begitu akrab terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Hal ini bermula ketika Insinyur H. Joko Widodo mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 dengan mengusung jargon revolusi mental dan menjadikannya program unggulan. Tak pelak dengan terpilihnya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, istilah revolusi mental pun semakin membumi hingga ke pelosok negeri. Sebagai jargon dan program unggulan yang diharapkan tentu bukan sekedar spirit sosialisasi, melainkan realisasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara pun harus menjadi bukti. Revolusi mental harus mampu menjadi penawar luka, obat penyakit lesunya sendi perekonomian rakyat, penyambung pudarnya solidaritas dan toleransi, serta pembangkit krisis kepribadian, mental, dan moral bangsa. Dengan revolusi mental diharapkan masyarakat bisa membedakan mana obat dan mana racun. Dengan demikian, masyarakat pun mampu tumbuh kembang menjadi masyarakat madani, berbudi tinggi, berkeadilan sosial, berkesejahteraan, bermoral, bermartabat, berperadaban, dan berakhlak mulia. Pada prinsipnya, cita-cita revolusi mental harus diupayakan dan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat, tak terkecuali oleh para pemangku kebijakan negeri ini. Dengan kata lain, para elit bangsa harus mampu menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat demi terwujudnya cita-cita nan mulia tersebut. Oleh karena itu, pembangunan revolusi mental harus diupayakan dengan memaksimalkan peran, fungsi, dan tujuan secara institusional, baik fisik maupun non-fisik. Artinya, revolusi mental tidak mungkin efektif jika hanya sekedar mengandalkan perombakan institusional tanpa melakukan perombakan manusianya atau sifat manusianya yang menjalankan sistem ini. Sehebat apapun kelembagaan yang diciptakan, selama ia ditangani oleh manusia yang belum mumpuni secara skill dan moralitas, tetap tidak akan membawa kebaikan. Dalam pandangan Al-Quran, pembangunan revolusi mental adalah upaya mencetak masyarakat yang baik, bermoral, beradab, dan berakhlak mulia. Konsekuensinya, masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang kenal akan Tuhannya, tahu dan sadar akan dirinya, mengikuti jalan para nabi dan jalan pewarisnya, dan berbagai kriteria masyarakat beradab dan berakhlak lainnya. Masyarakat beradab dan berakhlak juga harus memahami potensi dirinya dan bisa mengembangkan potensinya demi kemaslahatan diri dan umat sesuai dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain,
Revolusi mental adalah sebuah proses perubahan yang sifatnya integral antara jiwa dan pelaku. Dalam perspektif pendidikan, khususnya Islam, revolusi mental tidak hanya sebatas diorientasikan pada aspek normatif saja. Sebab pendidikan dalam Islam tidak hanya sekedar dimaknai sebagai proses alih budaya atau alih ilmu pengetahuan saja, melainkan sekaligus juga dimaknai sebagai proses alih nilai. Artinya, revolusi mental dalam pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian seseorang agar menjadi lebih baik, baik secara fisik, baik secara mental emosional, baik secara mental intelektual, secara mental sosial, maupun mental spiritual. Dengan demikian, terhapuslah budaya atau tradisi jahiliyah yang sangat tidak mendidik dan merusak, seperti rakus, tamak, congkak, korupsi, kolusi, nepotisme, etos kerja yang rendah, intoleransi terhadap perbedaan, ingin menang dan merasa benar sendiri, dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sudah sejak dini Islam, terlebih dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memproklamirkan diri sebagai gerakan revolusioner dari kondisi negatif ke kondisi positif. Jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kondisi bangsa Arab dikenal dengan sebutan jahiliyah. Hal ini disebabkan oleh perilaku tercela dan menyimpang bangsa Arab dari fitrah kemanusiaannya, seperti mencuri, minum khamr, berzina, merampok, bertikai, membunuh, dan perbuatan-perbuatan tak beradab dan tak bermoral lainnya. Kemudian kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa misi yang sangat mulia dan agung, yakni merubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang bermoral, yang beradab, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, tujuan revolusi mental dalam Islam itu pada hakikatnya sejalan dengan tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Dalam pandangan Islam, nabi dan rasul diutus bukan untuk urusan dunia yang serba remeh, melainkan untuk urusan yang sangat besar, yakni agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan segala hal yang berbau kemusyrikan. Selain itu, tujuan yang lain adalah agar manusia berakhlak mulia dan memiliki adab serta kesopanan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya berikut, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan petunjuk Al-Quran dan wahyu sebagai pijakan. Dakwahnya terprogram dari teologis ke sosial tujuan revolusinya, dari individu ke masyarakat dimulai pergerakannya, dan para sahabat sebagai kader militannya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai sebuah konsep, revolusi mental lebih memusatkan perhatiannya pada perbaikan paradigma dan mindset pelakunya. Manusia sebagai pusat sekaligus pelaku revolusi mental harus terdidik dan terbimbing untuk memiliki cara pandang, cara merasa, cara meyakini, cara bersikap dan berperilaku yang didasarkan pada konsep norma, nilai, dan agama. Dalam Al-Quran, konsep dasar revolusi mental setidaknya terlihat sangat jelas dalam 2 ayat berikut. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un 'alim. Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 53. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Secara tegas, kedua ayat di atas berbicara tentang konsep revolusi mental. Keduanya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengubah suatu kaum atau bangsa sebelum kaum atau bangsa tersebut mengubah apa yang terdapat dalam dirinya. Ayat pertama, yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 53, berbicara tentang perubahan nikmat. Sedangkan ayat yang kedua, yakni Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, di situ menggunakan kata ma yang berarti apa-apa, sehingga mencakup perubahan apapun, yakni baik dari nikmat positif menuju nikmat negatif atau murka ilahi, maupun dari negatif menuju positif. Lain daripada itu, ayat-ayat di atas juga berbicara tentang perubahan sosial yang berlaku bagi masyarakat masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang hukum-hukum kemasyarakatan, di samping menyangkut pula orang per orang atau individu. Hal ini terlihat jelas dari penggunaan kata kaum atau masyarakat pada kedua ayat tersebut. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perubahan sosial hanya terjadi kalau anggota masyarakat itu terlibat dalam upaya perubahan tersebut. Dengan kata lain, perubahan tidak akan pernah terjadi jika hanya sebagian anggota masyarakat yang terlibat dan sebagian yang lain tidak terlibat.
Oleh karena ayat-ayat tersebut berbicara tentang kaum, maka ketetapan yang sedang ditunjuk oleh kedua ayat tersebut bersangkut paut dengan kehidupan duniawi, bukan ukhrawi. Hal ini mengisyaratkan adanya pertanggungjawaban yang sifatnya pribadi, dan ini akan terjadi di akhirat kelak berdasarkan firman-Nya dalam Quran surat Maryam ayat 95 yang mafhumnya tiap-tiap mereka akan datang menghadap kepadanya sendiri-sendiri. Dan ada juga tanggung jawab sosial yang bersifat kolektif sebagaimana yang ditunjuk oleh firman-Nya dalam Quran surat Al-Anfal ayat 25 yang mafhumnya, hindarilah cobaan yang tidak hanya menimpa secara khusus orang-orang yang berlaku aniaya di antara kalian, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sangat pedih pembalasannya. Ayat-ayat perubahan di atas mengisyaratkan bahwa pelaku perubahan ada dua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Manusia berkewajiban mengubah sisi dalamnya, sehingga kalau ia telah mengubah sisi dalamnya, Allah pun akan turun tangan untuk mengubah sisi luarnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manusia. Sisi dalam manusia terdiri dari banyak hal, yang terpenting di antaranya adalah nilai-nilai yang dihayatinya, kehendak dan tekadnya untuk berubah. Mustahil terjadi perubahan jika tidak ada nilai-nilai yang dihayati. Demikian pula tidak mungkin terjadi perubahan kalau nilai-nilai yang dihayati itu tidak diupayakan mewujudkannya melalui tekad yang kuat. Oleh karena itu, bisa saja terjadi perubahan prinsip atau terjadi perubahan penguasa, tetapi tidak terjadi perubahan. Sebab nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat tersebut tidak dapat mereka wujudkan dalam kehidupan nyata karena ketiadaan tekad yang kuat untuk berubah. Sejak dini Al-Quran telah membeberkan hakikat manusia adalah ciptaan, perpaduan antara sisi dalam dan sisi luar. Sisi dalam manusia disebut nafas atau diri atau jiwa, sedang sisi luar manusia dinamai jism, yakni badan. Oleh sebab itu, Islam memandang manusia dari sela-sela nalurinya yang asli, faktor dan ciri-cirinya sebagai suatu ciptaan yang saling beriringan. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menetapkan adanya kesenangan sisi dalam dan sisi luar manusia. Kalaupun ada batasan dan larangan terhadap kecenderungan itu, maka hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kehancuran. Islam menyadari adanya kesenangan manusia pada sisi dalam dan luarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jati diri manusia dapat dididik dan mendidik dalam kerangka revolusi mental. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perangkat fitrah, yakni sistem dan kecenderungan asli berupa potensi internal, yakni akal, qalb dan nafas, serta potensi eksternal, yaitu kelenturan fisik. Tidak dipungkiri, setiap individu manusia tercipta dengan kekuatan fitrah. Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat berikut. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim
walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Secara sederhana, fitrah tersebut dapat diartikan sebagai kesiapan untuk menjalankan agama tauhid. Dengan kata lain, di dalam fitrah tersebut terkandung tauhid, keikhlasan dalam mencapai tujuan, mencintai karena Allah semata, menghambakan diri hanya kepadanya, menegakkan amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar, menghalalkan yang baik-baik dan bermanfaat, serta mengharamkan yang buruk-buruk dan membahayakan. Jamak diketahui bahwa manusia memiliki kesamaan dengan binatang, sama-sama memiliki panca indera, sama-sama memiliki gerakan dan keinginan, serta jenis-jenis perasaan lainnya. Seandainya pada diri manusia tidak ada kekuatan fitrah dan kemampuan berpikir yang mendorongnya untuk mengetahui kebenaran dan menghendaki kebaikan, niscaya kedudukan manusia itu sama saja dengan binatang atau bahkan lebih rendah dari binatang. Dengan demikian, manusia bisa memilih antara mempertahankan dan mengembangkan fitrahnya sehingga ia benar-benar menjadi manusia sejati yang berbeda dari binatang, atau menghilangkan fitrah dirinya dan kemampuannya berpikir sehingga ia menjadi seperti binatang. Oleh karena itu, ada beberapa aspek pada diri manusia yang harus diperhatikan agar ia menjadi manusia yang bermental sehat, berakhlak, beradab, dan bermoral, sehingga dapat menjalankan semua fungsi dan tugas kemanusiaannya dengan baik dan benar. Di antara aspek tersebut, yang pertama, aspek akal, sesuai dengan fungsi yang telah Al-Quran tetapkan. Yang kedua, aspek qalb atau hati, sesuai dengan fungsi yang telah Al-Quran tetapkan. Yang ketiga, aspek nafas atau jiwa, sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Al-Quran pula. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apa yang terdapat di dalam masyarakat adalah cerminan dari sisi dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga jika mereka tidak senang terhadap sesuatu, maka mereka memiliki potensi untuk mengubahnya. Dan perubahan yang terjadi itu akan lahir sesuai dengan sisi dalam mereka, bukan sisi dalam seseorang atau sekelompok kecil dari mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam perubahan proses sosial yang serba cepat seperti sekarang ini, banyak orang kehilangan kompas hidup dan menjadi terasing dari sumber inspirasinya sebagai manusia yang bertuhan. Kalau malang merundung, Tuhan dipanggil-panggil seperti orang mabuk dan merayu kekasih. Akan tetapi, begitu untung merubung, Tuhan segera tersisih. Kenyataan ini sama persis dengan gambaran Al-Quran berikut. Fa'idha massal insana durrun ta'ana, summa idha qawalnahu ni'matan minna, qala innama utituhu ala ilm. Bal hiya fitnah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku.
Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran surat Az-Zumar ayat 49. Keadaan di atas salah satunya disebabkan oleh rusaknya mental manusia yang sering digerogoti dan dikotori oleh hawa nafsu buta yang sangat berbahaya, yakni hawa nafsu keyakinan yang sering menyeret manusia pada kepercayaan dan tindakan yang keliru. Rusaknya sebuah negeri bukan karena tidak ada orang yang pandai dan berpendidikan di negeri tersebut. Rusaknya sebuah negeri lebih disebabkan oleh ego dan nafsu rendah yang bersarang di hati masyarakatnya, utamanya di hati sebagian para elit dan kaum intelektualnya. Dari sinilah lantas timbul pelanggaran, kejahatan, kerusakan mental, dan kebobrokan moral di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemampuan intelektual seseorang bukan jaminan untuk dapat menguasai hawa nafsu, karena daya tarik hawa nafsu itu lebih kuat daripada pertimbangan-pertimbangan intelek. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk meraih perubahan dan kemajuan yang sesungguhnya, suatu negeri tidak cukup hanya berbekal kecerdasan, kepakaran, ilmu pengetahuan, dan teknologi semata, melainkan harus didukung pula dengan moralitas yang terpuji. Oleh karena itu, upaya pertama yang harus dilakukan manusia untuk merevolusi mental adalah menekan dan mengalahkan bisikan-bisikan hawa nafsu demi perubahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip logis, fitrah, dan tujuan eksistensinya di atas permukaan bumi ini. Kebangkitan suatu umat atau bangsa pada dasarnya telah melewati dua tahap atau jalan yang berbeda. Pertama, jalan akidah dan kekuatan batiniah atau mental yang digabungkan dengan kelapangan lahiriah. Kedua, jalan yang berorientasikan pada jumlah materi. Jalan pertama hanya dapat diukur dengan kemauan dan akhlak, budi pekerti, dan tidak dapat diukur dengan banyaknya emas atau harta benda yang lain. Tidak ada yang dapat membawa kemusnahan suatu bangsa selain hilangnya kekuatan batiniah itu. Dengan ibarat lain, kekuatan batiniah atau mental sangat berpengaruh terhadap kebangkitan dan ketinggian derajat suatu bangsa. Hal ini sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Ahmad Syauqi berikut. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya suatu bangsa itu tergantung akhlaknya. Apabila rusak akhlaknya, maka rusaklah bangsa itu. Pembentukan manusia dengan kebudayaan atas dasar nilai-nilai batiniah sesungguhnya telah dilakukan sejak awal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan titik tolak demikian, Rasulullah telah berhasil mengangkat derajat dan harkat kemanusiaan umatnya. Sejarah mencatat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membeda-bedakan warna kulit, keturunan, kekayaan, atau diskriminasi lainnya. Dengan prinsip ini, Rasulullah memandang sama terhadap setiap manusia. Dalam pandangan Rasulullah, manusia ibarat gerigi sisir, terdapat kesamaan dalam segala hal, kecuali amal yang membedakan. Dengan kata lain, tidak akan pernah ada suatu derajat keturunan atau kedudukan seseorang yang mampu mengangkat mereka,
kecuali dengan amalnya itu. Rasulullah mampu memadukan keserasian antara pembentukan kepribadian individu dengan kesatuan kebudayaan kemasyarakatan atas dasar rasa saling cinta, tolong menolong, kebersamaan, dan kasih sayang antar sesama. Dengan ibarat lain, Rasulullah telah berhasil menanamkan nilai-nilai batiniah yang sangat besar kekuatannya itu dalam pembentukan mentalitas dan karakter para sahabat dan umatnya. Namun sayang, kekuatan batiniah atau mental yang pernah dibangun oleh Rasulullah pada saat ini sudah banyak ditinggalkan oleh sebagian umat Islam di berbagai belahan bumi. Oleh karenanya, tidak mengherankan bila kerusakan mental dan moral di berbagai bidang melanda negeri yang mayoritas penduduknya muslim sekalipun, termasuk Indonesia. Hal ini karena mentalitas sebagian umat Islam hanya laksana buih, sehingga tidak memiliki arti dan manfaat sedikit pun. Untuk mengatasi ini, tidak ada jalan lain kecuali membebaskan umat dari penderitaan psikologis, kerusakan hati nurani, dan kelemahan batiniah. Dengan kata lain, harus dilakukan revolusi mental di segala lini sebelum umat jatuh ke jurang keruntuhan yang lebih dalam. Hal ini pula yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala merevolusi mental manusia zaman jahiliyah. Revolusi yang diajarkan berupa internalisasi wahyu, yaitu nilai-nilai Qur'ani dan petunjuk Nabi, yaitu as-sunnah, sehingga terhimpun manusia berakhlak mulia, beradab, bermasyarakat madani yang berkemajuan dan berperadaban. Mudah-mudahan momentum Idul Adha ini memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih beriman dan bertakwa, tangguh serta tabah menghadapi ujian dan cobaan keimanan dan ketakwaan, menjadi pelopor dalam dakwah, meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil ibrah serta meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh benar-benar ada suri toladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Sebagai penutup, mari sejenak kita khusyuk dan khudu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minad dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin.